Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Hadi Susila dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu tentang konsep dasar bisnis dan standar operation prosedur. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar bisnis. Pertama-tama, kita harus tahu dulu, apa itu bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam arti luas, pengertian bisnis menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis juga berperan dalam kelancaran sistem perekonomian. Bisnis menurut beberapa ahli sebagai berikut. Bisnis menurut Kasmir dan Jakfar adalah sebuah usaha yang dijalankan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Pengertian bisnis menurut Tonya Skinner adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat. Dan yang terakhir ada pengertian bisnis menurut Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin. Menurut mereka, bisnis adalah sebuah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para konsumen atau masyarakat. Dalam menjalankan bisnis, tentunya kita mempunyai suatu tujuan, bukan? Nah, di sini tujuan bisnis adalah memuaskan semua pemangku kepentingan atau stakeholders secara terus-menerus. Apa itu stakeholders? Stakeholders adalah semua orang yang mungkin memperoleh keuntungan atau kerugian dari kebijakan dan aktivitas suatu perusahaan. Pemangku kepentingan ini meliputi pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, investor, dan masyarakat sekitar. Kepuasan stakeholders hanya terpenuhi jika perusahaan mencapai 3 hal, yaitu laba, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Karena ketiga hal tersebut merupakan tujuan primer suatu bisnis. Dalam suatu bisnis terdapat aspek-aspek bisnis. Yang pertama adalah kegiatan individu dan kelompok. Kegiatan individu melibatkan usaha dari satu orang seperti pengusaha tunggal atau freelancer. Dan kegiatan kelompok itu melibatkan kerjasama antara beberapa individu atau perusahaan seperti kemitraan atau korporasi. Poin yang kedua adalah penciptaan nilai. Nilai adalah inti dari bisnis. Bisnis menciptakan nilai dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui produk atau layanan. Nilai tambah adalah kunci dari suatu bisnis. Bisnis yang mampu memberikan lebih banyak nilai tambah kepada pelanggan akan lebih berhasil. Poin yang ketiga adalah penciptaan barang dan jasa. Dalam suatu bisnis, tentunya kita akan menciptakan suatu barang atau memberikan sebuah jasa. Di sini produksi barang melibatkan pembuatan produk fisik seperti pakaian, mobil, atau perangkat elektronik. Dan prestasi jasa terkait dengan penyediaan layanan seperti perawatan kesehatan, konsultasi hukum, atau perjalanan. Dan yang terakhir ada keuntungan melalui transaksi. Bisnis mencari keuntungan dengan menjual produk atau layanan kepada pelanggan. Dan transaksi melibatkan pertukaran antara penjual dan pembeli. Keuntungan diperoleh dari selisih antara biaya produksi dan harga jual. Kita lanjut ke fungsi bisnis. Fungsi bisnis mencakup yang pertama adalah fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang penciptaan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada pasar. Ini meliputi semua aspek operasional dari pembuatan produk, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pengelolaan fasilitas produksi. Poin yang kedua adalah fungsi pemasaran.
Fungsi pemasaran mencakup kegiatan yang terkait dengan distribusi dan promosi produk atau jasa. Ini termasuk penelitian pasar, pengembangan produk, penetapan harga, iklan, dan penjualan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk atau jasa mencapai konsumen yang tepat pada waktu yang tepat. Poin yang ketiga adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan mengelola aset dan dana perusahaan. Ini termasuk perencanaan keuangan, penganggaran, akuntansi, manajemen risiko, dan investasi. Fungsi ini memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk operasionalnya dan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Dan poin yang keempat yaitu fungsi sumber daya manusia atau SDM. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian kinerja. Fungsi ini juga menangani kompensasi, manfaat, dan hubungan industri. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi informasi. Fungsi informasi menangani pengelolaan data dan informasi dalam perusahaan. Ini termasuk sistem informasi manajemen, teknologi informasi, dan keamanan data. Fungsi ini memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersedia bagi pengambil keputusan di perusahaan untuk mendukung operasi dan strategi bisnis. Nah, dari semua fungsi ini, setiap fungsi ini saling terkait dan penting untuk mendukung kesuksesan dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Kita akan masuk ke kegiatan bisnis yang dilakukan dalam mengembangkan produk. Yang pertama ada mengidentifikasi kesempatan untuk produk atau layanan. Ini adalah langkah awal dalam kegiatan bisnis di mana pelaku bisnis mencari dan menemukan peluang pasar yang belum terpenuhi atau bisa dikembangkan. Ini melibatkan penelitian pasar dan analisis tren untuk menemukan kebutuhan konsumen yang bisa dijadikan dasar pengembangan produk atau layanan baru. Yang kedua ada mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Setelah mengidentifikasi peluang, perusahaan perlu mengevaluasi seberapa besar permintaan akan produk atau layanan tersebut. Evaluasi ini biasanya melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk memahami potensi penjualan dan pertumbuhan pasar. Poin yang ketiga yaitu mendapatkan dana atau modal kerja. Untuk memulai atau mengembangkan kegiatan bisnis, perusahaan memerlukan dana atau modal kerja. Ini bisa didapatkan melalui berbagai cara seperti pinjaman bank, penerbitan saham, investasi pribadi, atau melalui kemitraan. Selanjutnya, mengelola produksi barang atau jasa. Manajemen produksi melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan proses pembuatan produk atau penyediaan jasa. Ini termasuk pengelolaan sumber daya, penjadwalan, dan memastikan kualitas output sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima ada memasarkan barang atau jasa. Pemasaran adalah proses memperkenalkan atau mempromosikan produk atau layanan ke pasar. Ini meliputi strategi seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan distribusi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Dan yang terakhir ada membuat laporan. Laporan bisnis adalah dokumentasi resmi yang mencakup informasi tentang kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Laporan ini penting untuk analisis internal dan sebagai alat komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan regulator. Setiap kegiatan ini memainkan peran penting dalam kesuksesan bisnis dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai departemen dalam perusahaan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dan diperdagangkan. Tangible goods. Tangible goods adalah yakni barang-barang yang dapat diindra atau
dapat dirasakan atau dilihat oleh panca indera manusia seperti mobil, rumah, kursi, pulpen, mie instan, sabun cuci, dan lain-lain. Yang kedua ada intangible goods atau jasa. Intangible goods yakni barang-barang yang tidak dapat diindra atau dilihat maupun dirasakan oleh panca indera manusia. Jasa atau servis adalah produk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen mengonsumsi jasa tersebut. Masuk ke perencanaan strategi bisnis. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats, merupakan metode yang sangat penting dalam perencanaan strategi bisnis. Mari kita jelaskan masing-masing poin. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Ini merujuk pada inisiatif internal yang berkinerja baik dalam bisnis. Contohnya, keunggulan kompetitif, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi canggih, merek yang kuat, dan efisiensi operasional. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Faktor-faktor internal yang dapat menjadi hambatan atau kekurangan dalam bisnis. Contohnya, kurangnya sumber daya, proses yang tidak efisien, kurangnya keahlian kunci, atau masalah manajemen. Yang ketiga ada peluang, opportunity. Faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bisnis. Contohnya, perubahan pasar, kemudian perkembangan teknologi baru, perubahan regulasi, atau peluang pasar yang belum dimanfaatkan. Dan yang terakhir ada ancaman atau threat. Faktor-faktor eksternal yang dapat mengancam kesuksesan bisnis. Contohnya persaingan ketat, perubahan lingkungan, bisnis, risiko ekonomi, atau perubahan kebijakan pemerintah. Fungsi bisnis dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama ada mikroekonomi dan makroekonomi. Berikut penjelasannya. Mikroekonomi yaitu mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya terbatas. Fungsi bisnis dalam mikroekonomi melibatkan aspek-aspek berikut, yaitu penciptaan lapangan kerja, inovasi dan teknologi, peningkatan pendapatan, peningkatan ekspor dan daya saing, pengurangan ketidaksetaraan ekonomi, pengembangan infrastruktur, pelatihan dan pemberdayaan, pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian ada makroekonomi. Makroekonomi mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bisnis dalam makroekonomi mencakup perhitungan pendapatan nasional, keseimbangan pendapatan nasional, hubungan kausal dan fungsional, dan kebijakan fiskal dan moneter. Di sini kita akan membahas tentang jenis kegiatan bisnis. Terdapat 3 jenis utama kegiatan bisnis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Biar lebih jelas, mari kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama ada produksi atau production. Kegiatan produksi adalah proses menciptakan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Dalam proses produksi, sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku digunakan untuk menciptakan hasil akhir. Kemudian contoh kegiatan produksi meliputi pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian. Kemudian ada distribusi atau distribution. Kegiatan distribusi berkaitan dengan bagaimana barang atau jasa yang sudah diproduksi disalurkan dari produsen ke konsumen.
Distribusi dapat dilakukan dalam jumlah besar, langsung atau bentuk eceran. Orang yang bertugas dalam melakukan penyaluran distributor. Jenis distributor meliputi pedagang grosir, retail, dan perantara. Distributor grosir adalah pedagang besar, distributor retail adalah pedagang eceran, dan perantara memperantarai antara produsen dan konsumen. Dan yang terakhir ada konsumsi atau consumption. Konsumsi adalah tahap akhir dalam kegiatan ekonomi di mana individu atau rumah tangga menggunakan barang atau jasa yang telah diproduksi. Konsumen memperoleh barang atau jasa ini melalui proses pembelian atau pertukaran. Kegiatan konsumsi mencakup menggunakan, menghabiskan, atau mengonsumsi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan individu atau masyarakat. Konsumsi menggerakkan permintaan untuk produksi lebih lanjut dan membentuk dasar bagi berfungsinya ekonomi suatu negara atau masyarakat. Kesimpulan dari materi yang sudah saya buat ini dan yang materi yang sudah kita bahas tadi adalah bisnis menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan bisnis adalah memperoleh keuntungan atau kerugian dari kebijakan dan aktivitas suatu perusahaan. Pemangku kepentingan meliputi pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, investor, masyarakat sekitar. Kita harus memiliki konsep bisnis yang matang agar bisnis dapat berkembang dan mencapai kesuksesan di masa depan. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu Standard Operation Procedure. Apa itu Standard Operation Procedure? Standard Operation Procedure adalah dokumen yang berisi instruksi terperinci tentang prosedur kerja yang harus diikuti oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Standard Operation Procedure dirancang untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas, serta membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan cara yang terorganisir dan terukur. Berikut adalah pengertian Standard Operation Procedure atau SOP adalah sebuah instruksi terperinci yang harus diikuti oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. SOP dibuat untuk memastikan bahwa semua tugas dan prosedur dilakukan secara konsisten dan efisien, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang berkualitas dan dapat diulang. Standard Operation Procedure memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, mengurangi resiko kesalahan yang dapat mengancam kelangsungan bisnis, memudahkan adaptasi karyawan baru, dan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Intinya, SOP adalah alat penting untuk menjaga agar operasional bisnis berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam menyusun SOP tentunya kita memiliki alasan, bukan? Nah, berikut adalah alasan kenapa kita menyusun SOP. Yang pertama ada konsistensi. SOP membantu memastikan bahwa setiap karyawan menjalankan tugas-tugas mereka dengan cara yang konsisten. Dengan adanya SOP, proses kerja dapat dijalankan dengan metode yang sama oleh semua orang, sehingga hasil yang dihasilkan dapat diprediksi dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua ada efisiensi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam SOP, waktu dan sumber daya dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien. Karyawan tidak perlu mencari tahu bagaimana melakukan suatu tugas setiap kali, karena prosedur sudah terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga ada kualitas.
SOP membantu memastikan kualitas produk atau layanan yang konsisten. Dengan mengikuti SOP, kesalahan dapat diminimalkan dan produk atau layanan yang dihasilkan akan lebih baik. Yang keempat, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. SOP dapat digunakan sebagai sarana pelatihan dan pengembangan karyawan baru. Karyawan dapat memahami prosedur kerja dengan lebih cepat dan efektif. Dan poin yang terakhir adalah mengurangi resiko. SOP membantu mengurangi resiko kesalahan dan ketidaksesuaian. Dengan mengikuti SOP, karyawan dapat menghindari tindakan yang berpotensi merugikan perusahaan. Dalam menyusun standar operasional prosedur atau SOP, melibatkan beberapa aspek, termasuk bahasa, format, dan struktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek tersebut. Yang pertama ada aspek bahasa. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh semua karyawan. Hindari penggunaan frasa ambigu atau teknis yang hanya dimengerti oleh sebagian orang. Yang kedua ada aspek format teks. Gunakan format teks yang konsisten seperti font, ukuran, dan gaya. Pertimbangkan penggunaan poin-poin atau subjudul untuk memudahkan pembacaan. Yang ketiga ada aspek ilustrasi, yaitu jika diperlukan, sertakan ilustrasi, diagram, atau gambar untuk memperjelas langkah-langkah dalam SOP. Kemudian ada nomor urut. Nomori setiap langkah secara berurutan, biasanya menggunakan angka atau huruf. Berikut ini adalah beberapa elemen atau struktur umum yang biasa ada dalam SOP yang sedang Anda rancang. Yang pertama ada judul, yang kedua departemen, tugas, proyek, dan rincian manajemen. Yang ketiga ada tujuan dari suatu SOP. Yang keempat ada cakupan. Dan yang kelima definisi. Yang keenam prosedur. Dan yang ketujuh tanggung jawab dan perincian akuntabilitas. Kita akan membahas akuntabilitasnya nanti. Kemudian ini berikut beberapa pendapat dari para ahli sehubungan dengan definisi atau arti SOP ini. Menurut Mukjizat, SOP adalah urutan tata cara atau langkah dalam melaksanakan sebuah kegiatan, termasuk tempat juga waktu pelaksanaan dan siapa yang menjalankan. Kemudian ada pengertian SOP menurut Sailendra. Sedikit berbeda, Sailendra mengartikan SOP sebagai panduan kegiatan operasional perusahaan yang bertujuan untuk memastikan semuanya dapat berjalan lancar. Dan yang terakhir ada menurut Insani. Sementara Insani berpendapat jika SOP merupakan dokumen yang sifatnya baku juga resmi, serta berisikan berbagai macam instruksi. Di sini terdapat beberapa fungsi SOP. Yang pertama ada fungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja atau kerja. SOP membantu mengatur langkah-langkah kerja secara terstruktur. Dengan mengikuti SOP, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan menghindari kebingungan. Efisiensi berarti melakukan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya yang minimal, sedangkan efektivitas berarti mencapai tujuan dengan hasil yang optimal. Yang kedua ada memastikan konsistensi dan kualitas. SOP memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang sama setiap kali. Ini mengurangi variasi dan memastikan kualitas yang konsisten.
Poin yang ketiga ada meningkatkan keselamatan dan keamanan. SOP mencangkup langkah-langkah keselamatan dan prosedur darurat. Ini membantu mengurangi resiko kecelakaan dan memastikan lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawan. Poin yang keempat ada mendukung pelatihan dan pengembangan karyawan. SOP menjadi panduan bagi karyawan baru. Mereka dapat memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik melalui SOP ini. Selain itu, SOP juga membantu dalam pelatihan karyawan karena menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti. Dan poin yang terakhir ada memudahkan pengawasan dan pengendalian. Manajer dapat menggunakan SOP untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja karyawannya. Jika ada ketidaksesuaian antara karyawan dan SOP, mereka dapat merujuk pada SOP untuk menemukan solusi. SOP juga membantu dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi apakah tujuan telah tercapai. Di sini terdapat prinsip penyusunan SOP. Yang pertama ada kemudahan dan kejelasan. Pada prinsip kemudahan dan kejelasan, SOP harus mudah dipahami dan diterapkan oleh semua pegawai, termasuk pegawai baru. Tujuannya adalah agar pelaksanaan tugas tidak mengalami kendala. Yang kedua ada efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi dan efektivitas, SOP harus menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaksanaan tugas. Ini berarti pekerjaan selesai lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian ada prinsip keselarasan. Prinsip keselarasan atau perhatian. Prinsip ini bertujuan untuk menyelaraskan prosedur-prosedur yang berkaitan satu dengan lainnya. Dengan demikian, SOP akan lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Yang keempat, keterukuran. Prinsip keterukuran yaitu output dari prosedur-prosedur yang terstandarisasi harus dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Ini memastikan kualitas mutu tertentu yang dapat diukur. Kemudian ada prinsip dinamis. Prinsip dinamis yaitu SOP harus dapat dengan mudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang. Fleksibilitas dan adaptabilitas sangat penting. Yang terakhir ada berorientasi pada pengguna. Prinsip berorientasi pada pengguna yaitu prosedur-prosedur yang dikembangkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan para pengguna. Kita masuk ke jenis SOP. Berikut adalah beberapa jenis format operasional prosedur atau SOP yang umum digunakan. Yang pertama ada step by step written format. Format ini adalah bentuk SOP yang paling umum digunakan. Berisi langkah-langkah secara rinci yang harus diikuti dalam menjalankan suatu tugas atau aktivitas. Format ini biasanya dikenal juga dengan format sederhana. Format ini lebih cocok digunakan apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP tidak lebih dari 10, langkah dan keputusan yang di dalamnya sedikit, maksimal 2. Penulisan untuk format ini menggunakan satu kalimat untuk per langkah. Yang kedua ada hierarchical format. Format ini menggunakan hierarki untuk mengorganisir informasi.
memudahkan pemahaman tentang bagaimana tugas-tugas terkait satu sama lain. Dan format ini menggunakan kalimat disertai subkalimat untuk menjelaskan lebih detail suatu langkah sehingga memudahkan pembaca dalam memahami SOP. Format ini cocok untuk digunakan apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP lebih dari 10 langkah dan keputusan yang di dalamnya sedikit, minimal maksimal 2. Dan yang terakhir ada flowchart format. Menggunakan diagram alur untuk memvisualisasikan langkah-langkah yang harus diikuti. Cocok untuk menggambarkan proses yang kompleks. Format flowchart ini biasa juga dikenal dengan format grafis, yaitu format grafis mempersingkat proses yang panjang menjadi sub-proses pendek yang hanya terdiri dari beberapa langkah dengan gambar atau simbol. Format ini cocok digunakan apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP terdiri lebih dari 10 langkah dan keputusan yang di dalamnya sedikit, maksimal 2. Kita lanjut ke manfaat SOP. Yang pertama ada efisiensi. SOP meningkatkan efisiensi dengan menyediakan panduan yang jelas tentang bagaimana tugas-tugas harus dilakukan. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melatih karyawan baru dan membantu memastikan bahwa tugas-tugas dilakukan dengan cara yang sama setiap kali, yang mengurangi resiko kesalahan. Manfaat yang kedua adalah standarisasi. SOP membantu dalam standarisasi proses dan prosedur di dalam sebuah organisasi. Ini memastikan bahwa semua karyawan bekerja sesuai dengan standar yang sama, yang berkontribusi pada konsistensi kualitas produk atau layanan. Nah, yang ketiga ada akuntabilitas. Dari tadi kita membahas akuntabilitas, tapi nggak tahu apa itu akuntabilitas. Nah, di sini kita akan membahas apa itu akuntabilitas. SOP memberikan kerangka kerja untuk akuntabilitas dengan menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap prosedur. Ini memudahkan untuk melacak siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu dan memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang keempat, ada manfaat keamanan. SOP juga memainkan peran penting dalam keamanan dan keselamatan kerja. Dengan memberikan instruksi yang jelas tentang cara melakukan tugas dengan aman, SOP membantu mencegah kecelakaan dan memastikan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Kita lanjut ke prinsip-prinsip SOP. Di sini terdapat 6 prinsip SOP. Yang pertama ada konsisten. SOP harus konsisten dalam penerapannya untuk memastikan bahwa semua proses berjalan dengan cara yang sama setiap waktu, sehingga menghasilkan output yang dapat diandalkan. Yang kedua ada prinsip komitmen. Organisasi dan individu yang terlibat harus berkomitmen untuk mengikuti SOP yang ketat, yang mencerminkan dedikasi terhadap kualitas dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan. SOP harus selalu diperbaharui dan disempurnakan berdasarkan umpan balik dan perubahan dalam praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat ada mengikat. SOP harus mengikat bagi semua orang atau semua anggota organisasi, memastikan bahwa setiap orang memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima ada seluruh unsur memiliki peran penting. Setiap bagian dari SOP memiliki peran yang penting dan harus dilaksanakan dengan baik untuk mencerminkan atau menjamin keseluruhan proses berjalan lancar. Dan yang terakhir ada terdokumentasi dengan baik. SOP harus terdokumentasi dengan baik, mudah diakses, dan mudah dipahami semua orang yang
membutuhkannya. Memastikan transparansi dan kemudahan dalam pelacakan. Berikut adalah beberapa contoh praktik dalam menyusun SOP dan diskusi mengenai implementasinya di perusahaan. Yang pertama ada membentuk tim khusus untuk membuat SOP. Pertama-tama, pihak manajemen dapat membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam pembuatan SOP perusahaan. Tim ini biasanya terdiri dari tenaga kompeten di setiap departemen atau divisi perusahaan, seperti manajer marketing, manajer support, dan manajer developer. Tim ini akan berkolaborasi untuk menyusun SOP yang sesuai dengan kebutuhan dan proses kerja di perusahaan. Yang kedua ada pelajari proses bisnis perusahaan. Tim ini penyusun SOP harus memahami seluruh proses bisnis perusahaan. Ini melibatkan memahami alur kerja, tanggung jawab setiap divisi, dan bagaimana proses-proses tersebut saling terkait. Dengan memahami proses bisnis secara menyeluruh, tim dapat mengidentifikasi area yang memerlukan SOP dan menggambarkan alur kerja yang jelas. Yang ketiga ada menyusun dan evaluasi alur kerja atau flowchart. Setelah memahami proses bisnis, tim dapat menyusun alur kerja atau flowchart yang menggambarkan langkah-langkah secara visual. Flowchart ini akan menjadi dasar untuk SOP. Evaluasi alur kerja dengan melibatkan stakeholder terkait untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya. Yang keempat ada simulasi SOP. Sebelum mengimplementasikan SOP secara penuh, lakukan simulasi dengan melibatkan karyawan. Praktik ini membantu mengidentifikasi potensi masalah dan memperbaikinya sebelum SOP diterapkan secara resmi. Yang kelima ada evaluasi dan perbaikan. Setelah SOP diterapkan, lakukan evaluasi secara berkala. Tinjau apakah SOP masih relevan atau efektif. Jika ada perubahan dalam proses bisnis atau kebijakan perusahaan, perbarui SOP sesuai kebutuhan. Yang terakhir kita akan membahas tentang karakteristik utama yang ada pada SOP yang berkualitas. Yang pertama ada spesifik. SOP harus menyajikan instruksi yang spesifik dan terperinci. Menjelaskan apa yang harus dilakukan, kapan, oleh siapa, dan bagaimana. Poin yang kedua yaitu lengkap. SOP harus mencangkup setiap proses dari awal hingga akhir tanpa meninggalkan langkah yang terlewat atau tidak dijelaskan secara detail. Poin yang ketiga yaitu jelas dan mudah dipahami. SOP harus dibuat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami untuk menghindari ambiguitas dan memastikan pemahaman yang baik. Poin yang keempat bisa diaplikasikan. Instruksi dalam SOP harus relevan dan realistis, sehingga dapat diterapkan dalam situasi nyata. Kemudian poin yang kelima dapat dikendalikan. SOP harus memastikan bahwa proses dapat dikendalikan dengan baik, dengan langkah-langkah yang dapat diukur dan diamati untuk pemantauan dan pengelolaan yang efektif. Poin yang terakhir adalah fleksibel. SOP harus dirancang untuk dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kondisi, memungkinkan perbaikan dan adaptasi yang diperlukan. Setelah kita membahas tentang standar operation prosedur, saya menarik kesimpulan bahwa standar operasional prosedur atau SOP adalah sebuah instruksi yang harus diikuti oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. SOP bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, mengurangi resiko kesalahan yang dapat mengancam kelangsungan bisnis, memudahkan adaptasi karyawan baru, dan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Membuat SOP dapat memberikan banyak manfaat bagi bisnis, termasuk meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi resiko kesalahan, memudahkan pelatihan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperbaiki reputasi perusahaan. Jadi, SOP adalah dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap bisnis atau setiap perusahaan
untuk mendukung operasional yang lancar dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.